Palembang. Jadi aku dari S1 udah kerja sambil kuliah. Banyak sedihnya. Lebih gedean gaji Anda. Lipat lah. Terpaksa sebenarnya. Capruk Mawi. Capruk Mawi. Cihuy, asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nongkrong, balik lagi bersama Capruk Mawin. Kali ini Mawin, aku syutingnya sekarang di Makassar ya. Ada patung atuh diam aja dari tadi ya. Nah, ini Kang balik lagi nih ke Q&A ya. Tak lagi dan tak bukan adalah perkenalan dulu dong. Ini namanya siapa dong? Aku Valen. Oh ya, lebih gede lah biasa teriak-teriak. Valen. Bang Valen, ini kalau boleh tahu apa kabar? Baik-baik aja? Alhamdulillah sehat. Makin kurus loh. Iya, karena teh itu. Dari pertama ketemu awal di Makassar dia bulat, sekarang bulat banget. kelihatan ini nih. Pinggulnya ada bentuknya. Ya, mulai tahu dong Mbak Valen ini asalnya dari mana? Tempatnya, tinggal lahirnya? Aku lahir besar di Palembang. Wong Kitogalo. Wong Kitogalo, tapi kuliah di Jakarta. Terus pulang lagi ke Palembang, lanjut kuliah lagi di Palembang. Luar biasa sih. Dua kali kuliahnya? Dua kali kerjanya pindah-pindah gitu. Oh, sebentar dulu. Kenapa bisa ada di Makassar? Coba ceritain aku. Kenapa bisa ada di Makassar ini teh? Sebelum kita curhat ke intinya. Karena aku menikah dengan seorang bala tentara. Oh, nikah sama tentara. Mau nggak mau ikut dia kemana aja, nomaden. Sebelum di sini di Kalimantan. Oh, sebelum di sini Kalimantan ya. Muter-muter, terus pindah suami sekolah, terus pindah lagi ke Makassar. Pokoknya Palembang, Kalimantan, Makassar. Ya. Iya luar biasa. Nih, kalau sebelum di Makassar nih ya, sebelum nikah, pekerjaannya dulu apa, cerita dong? Karena aku kuliahnya S1-nya perhotelan. Manajemen perhotelan, jadi aku kerja di hotel. Lo di hotel Palembang? Di Jakarta? Di Palembang. Jadi aku dari S1 udah kerja sambil kuliah. Kuliah sambil kerja ya itulah. Semester 5 udah mulai kerja, terus stop dulu karena skripsi. Di semester 6, semester 7 sidang, alhamdulillah 3,5 tahun sih. Pinter ya. Gua doang yang 6 tahun. Cari duit dulu. Terus ya udah sama dosen karena kuliah cepet, IPK bagus. Iya. Ya masukkanlah ke tempat kerja kerja, diseleksi segala macam. Waktu itu saingannya sama senior. Kebetulan waktu itu letting aku sendiri yang baru lulus. Dari semua banyak itu di tempat angkatan itu Anda umlaut ya. Tapi karena sendirian, lu wisudanya nunggu letting. Tapi kan yang penting udah kerja. Ya, yang penting udah kerja. Letting masih skripsi, aku udah kerja. Nunggu wisuda aja. Di Jakarta. Pride-nya beda ya. Alhamdulillah. Aduh, anaknya Cio, terus? Nah, yang bikin aku tertarik adalah Mbak Valen ini dia tuh cum laude S1 perhotelan di Jakarta sendiri Anda ya tinggal? Iya dong. Dan itu nggak mudah ya. Terus dia melanjutkan S3-nya. S2-nya untuk menambah jenjang lebih tinggi lah. Kita nggak munafik ya jadi cewek ya. Pengennya waktu itu cita-citanya di GM. Amin. Tapi kan GM rumah tangga sekarang ya. Lebih ribet ya. Digaji enggak? Nggak apa-apa kan dia rela meninggalkan ya S2-nya semuanya untuk nikah menjadi seorang istri prajurit. Nah, itu yang aku tertarik di antara cerita yang lain. Kalau yang lain terpaksa sebenarnya. Oh, terpaksa? Enggak. Jadi awalnya itu pas aku dilamar itu Januari, aku baru sidang tesis. Tahun kapan? 2011. Ya Allah, 2011 ya. Anda sudah mau menikah? Harusnya 2 tahun, aku 1,5 tahun alhamdulillah S2. S2-nya? Ya. Tuh kan, cum laude lagi ya kurang lebih ya? Ya, alhamdulillah 3,7. Belagu, gue IPK aja 3,2. Terus? Ya itu kan perjuangan, karena gue pergi pagi jam 7 dari rumah, kerja, gue gak mandi lagi, langsung ke kampus, pulang jam 11 malam.
Nah, kalau lihat itu tuh rasanya perjuangan terus ya udahlah. Terus sama suami itu tuh dilamar. Aku suami. bilang, Bapak "Mas, Todi ini, boleh nggak aku kalau udah nikah sama kamu masih kerja minimal jadi dosen? Aku mau lanjut S3." Bisa. Waktu itu aku ditawarin beasiswa S3. S3. Iya. Biar lakinya denger nih. Terus lakinya di belakang Terus kameramen. Dia bilang iya. Iya nggak apa-apa deh. Waktu itu masih Awalnya sayang gitu sayang. ya, awalnya gitu ya. Ini udah nikah belum? Apa? Udah nikah belum ini? Belum, waktu pas baru-baru mau nikah. Oh, pantesan. Iya, aku Ditipu, tertipu. dijebak sih sebenarnya. Udah akhirnya aku nikah lah ya. Ya. Tapi kan sebelum nikah one man notice aku harus resign dulu. Oh, harus resign dulu. Resign dong karena kan aku mau hijrah ke Kalimantan ikut dia. Oh, iya, ya. Ya aku Dari merelakan Palembang. lah ya. Dan aku nggak tahu gaji dia berapa dulu. Ih, jahat banget ya. Aku begitu tahu stres. Lebih gedean gaji Anda. Iya. 4 kali lipat lah. Berapa kali lipat, Pak? 4 kali lipat. 4 kali lipat, iya, jauh banget. Ya kan kita marketing kan. Iya, marketing sih sama Mak. I know lah ya. Mau misoel. Dulu beli mobil Fortuner satu, Makanya dapat sekian. 2 digit. Sekarang 100.000 buat sebulan. Ya. Udah nggak apa-apa lah. Aku ikhlas ya udah. Nikah, hijrah, ngelamar nih. Belum ya hamil ya, hamil. Terus udah punya anak 1, udah dibolehin lah. Yuk kita ngelamar kerja jadi dosen. Ngelamar kerja ya. Ngelamar lah dosen nih di Banjarmasin. Banjarmasin Dia ya. nemenin pakai PDL. Kok ngeri ya? Pas diwawancarain ya aku diwawancarain dianya sebelah aku. Kita mintanya office hour. Office hour ya, jam jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5. Dia yang jawab bukan aku. Oh Dia- nggak bisa, istri Danki. Istri Danki jabatan itu di batalion jadi dulu harus ya. musim Persib ya udah nggak jadi. Oh, Terus harus- aku pulang. Jadi sampai sekarang aku nggak kerja. Oh, jadi maksudnya suami itu dia pinginnya kerjanya sehari 2 jam doang. Iya, dosen terbang. Nggak bisa dong, emang punya nenek moyangnya. Ya gitu ya, apalagi laki ya, udah Iya. terjebak. Udah gitu nanya gaji, emang digaji berapa? Ya dosen kecil ya. Tapi kan tetep ya ada pegangan emak-emak buat Iya. beli gincu Terus ya. dia bilang nggak usah, aku aja ngasih kamu uang segitu. Bener dikasih segitu. Iya sih. Kayaknya sekarang duitnya Anda yang megang ya. Iya, kayaknya saya yang megang. Pantesan dia nggak bisa aneh-aneh bagus. Nah, terus berat nggak untuk meninggalkan semua perjuangan berkorbanan semuanya? Awal-awal ya. Berat, nangis-nangis nggak Anda? Banget. Banget. Orang tua sih yang pertama. Iya. Karena kan yang ngebiayain orang tua. Terus? Aku juga kalau ingat perjalanan dulu kuliah di Jakarta sendirian, pulang Mahal ke loh biaya Palembang. kuliah. Aku kuliah di kampus Astagfirullahaladzim nih lakinya ya. Terus? Iya, terus suka kesel sendiri kok jadi kayak gini, terus ikut kegiatan Persib yang ya banyak banget kan, kadang nggak ingat waktu, terus Tapi ya akhirnya bisa. Dulu awal nikah masih dapat pembantu, ya. masih dikasih pembantu sama orang tua, dikirim dari Palembang. Begitu anak 2, anak 3 nggak pakai pembantu bisa Bisa. sendiri, semua kerja sendiri. Ini yang baru lahiran aja. Dulu kan kurus banget badannya. Ya. Ya kan yang ketiga ini penyebabnya dia lagi, ini mau keempat loh minta, gila nggak? Gitu. Aku sih cuma berpikirnya gini, ya udah berarti karir aku udah stop di sini, tapi ilmu aku akan terus aku gunakan untuk dampingin suami, udah gitu. Benar-benar. aja. Pahala ya, Mak, Ya, kalau pahala. baca bismillah ya. Ya, makanya kita doakan kalau suami aneh-aneh dia yang dosa. Iya, memang. Punten. Udah gitu. Ya, bentar. Kalau ibu kan hak ya dinikahi sama anggota TNI. Ibu lebih memilih karir, pendidikan atau memilih rumah tangga? Ini kalau akhirnya. Aku rumah tangga. Kenapa? Coba jelasin. Kalau karir itu nggak harus di tempat bekerja beneran, di rumah tangga kan juga karir. Karir jadi ibu. Berat loh jadi ibu tuh. 24 jam, 7 hari itu lebih loh. Cuma bedanya kita nggak megang gaji sendiri, Iya. suami kita pegang. Ingat ya, kalau ibu-ibu harus pegang gaji suami, ATM harus pegang. Harus pegang ATM ya. Iya. Iya, kalau aneh-aneh kita kan nggak ada tahu siapapun bisa selingkuh apapun itu. itu Apapun makanya. ya, mau dia tukang ojek, mau ya, apapun ya. Kalau makanya. selingkuh selingkuh aja, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Iya kayak gitu. Nah, sekarang udah berapa lama jadi istri TNI? Jalan 10 tahun. Kapan sih nikahnya? 2011, tanggal 11, bulan 11, 2011 tanggal cantik. Oh gitu, 2011 bulan 11 ya. Akhirnya sekarang Anda lebih memilih, tapi kan gini, kalau misalnya S1 S2 itu bisa dilanjutin S3 kan? Bisa dong. Dan Anda bisa kerja pun nggak menutup kemungkinan dong. Sempet loh waktu pas suami mau ke Afrika, Darfur aku pulang Palembang. Oh, suami sempat tugas satgas di Iya, Afrika. Di Afrika. Terus aku pulang Palembang karena lahiran anak kedua. Iya. Bukan kita yang nyari kerja, temen yang
kerja dong di sini. Sempet aku balik kerja. Balik kerja 3 bulan. Kalau orang bagus tuh apa aja diambil ya? Tapi itu sedih ya, karena biasa di rumah anak si Cia itu sampai ngenyot sampai sekarang ini karena aku kan sibuk kerja. Akhirnya suami pulang nggak mau ke Banjar nggak kerja lagi. Udah aku akhirnya bisa full ke anak. Full ke anak. Beda loh kalau kita sudah punya anak terus biasa nggak kerja terus kerja tuh beda ya rasanya tuh beda ya. beda pasti lebih milih udah langsung kerja aja udah gitu. Tetap ya kalau ibu istri prajurit itu anak sih salah anak sama pembantu. Kayak aku dulu disiksa loh. Aku dulu di Timur disiksa sama pembantu. Namanya orang tua kesana kesini gitu kan. Jadi aku kalau pipis tuh nggak ditemenin, sampai nangis di kasur pipis. Aku mah nggak malu udah cerita gini. Namanya Soleha, udah tua kali dia kan. Ada lagi Soleha, kamu jahat tapi banget. Cila juga tuh sempat biru di sini sama pembantu kan. Dicubit. Tuh kan emang. Oke, aku kasih berhenti sih. Bentar Kak, berat nggak jadi istri prajurit? Lebih beratan mana, lo ninggalin kerja atau lo jadi istri prajurit? Coba curhat deh. Lebih berat jadi istri prajurit sih. Kenapa? Kalau kerja mah udah lepas nggak masalah. Gila ya. Kenapa? Karena kita kan jadi istri prajurit itu kan hidup penuh aturan. Pertama, kedua harus nemenin dia kemana aja, jaga nama baik dia yang utama. Iya. Itu. Kalau misalkan sempet dikit-dikit kita yang nyeleneh kan suami yang kena itu. Gitu ya. Terus apa lagi? Hidup dengan aturan. Nah, kan aku biasa hidup dengan kebebasan. Oh ya, kalau marketing kita harus punya link sama siapa aja. Sama siapa aja, ketemu sama pejabat pun kita biasa aja. Iya benar. Kalau ini kan memang sudah kita memang diatur. Tapi aku bersyukur dengan aku menjadi istri prajurit. Pertama aku jadi disiplin. Kedua aku jadi tahu banyak tempat. Mungkin kalau aku nggak nikah sama tentara nggak akan aku tinggal di Makassar. Iya kan nggak akan di Palembang terus. Nah di Palembang atau Jakarta gitu aja kan. Terus udah gitu aku punya banyak pengalaman karena begitu jadi istri prajurit pernah ditinggal tugas 2 kali. Itu ngerasanya. Terus udah gitu aku jauh dari keluarga, bener-bener tinggal di tempat yang aku nggak punya keluarga. Jadi otomatis tahan hidup ya. Nah, otomatis orang-orang di sekitar itu keluarganya aku. Aja teman-teman tuh keluarganya aku kayak gitu. Mau nggak mau kita yang biasa tidak beradaptasi mau nggak mau ya kita harus mendekatkan diri ya. Harus. Susah kalau yang gitu, nggak bisa dong mereka yang ngedeketin kita ya kita harus mendekati. Kita yang harus welcome duluan. Gitu, sopan santun dan kita hidupnya nggak bisa sembarangan ya. Aku doang kayak yang masih sembarangan. Enggak ya, tetap terus ya. Tetap ya, nggak aneh-aneh ya aku ya. Segini doang masih aman ya. Aman lah, orang sebenarnya kita aja. Iya. Kadang suka ngebatin nggak sih? Awal-awal nikah iya sampai jalan 5 tahun aku masih ngebatin. Masih nggak nerima gitu 5 tahun? Masih, sebenarnya sampai sekarang juga sih kadang kalau inget. Dulu kan kalau misalkan kerja mau beli apa nggak mikir. Uang cuma buat diri sendiri. Kalau sekarang dikasih mantap nih ATM pegang, gaji repot kamu yang pegang, kita ngatur. Nah itu diempet-empet membeli lipstick, blush on ya. Tapi ada aja rezekinya. Nah itu karena dan cukup aja itu. Dan itu pun ada tabungan pasti nggak mungkin nggak. Alhamdulillah. Lagi anak 3 ya. Iya harus. 2 cewek cowok 1 ya. Cila, Cia, Cio. Oh gitu ya. Oke Kak. Ceritain sedikit pengalaman Anda menjadi istri prajurit atau kita sebut Persit selama 10 tahun. Coba aku selama 10 tahun. Persit itu apa? Coba aku mau tanya. Persatuan Istri Prajurit. Iya. Itu khususnya TNI AD. TNI AD ya. Selama 10 tahun alhamdulillah sih banyak banget pengalaman, apalagi kalau ditinggal tugas. 2 kali tinggal tugas, pindah-pindah. Terus umur masih muda, terus kita harus mimpin ibu-ibu yang terkadang umurnya jauh di atas kita. Iya, itu yang seumuran mamaku kadang kalau aku tanya. Udah jadi, beda kan cara pengenanganannya terus kita suka. Belum lagi ada anggota yang misalkan mau divorce atau apa. Dan kita nih walaupun umurnya masih muda harus jadi penengah. Nah itu bener-bener ngajarin dewasa. Padahal lu belum tahu apa-apa masalah hidup baru nikah. Sumpah, tapi alhamdulillah akhirnya dengan kayak gitu kita jadi tahu nanti kalau ada masalah harus kayak gini, ke depan harus gimana. Jadi tahu. Aku bersyukur jadi istri tentara, sumpah. Aku pengen nanti anak-anakku juga jadi Persit salah satunya. Amin, bener. Ya. Kalau nggak bersyukur jadi, banget. Prajuritnya istrinya lah. Iya. Bosan lah, jangan ade, ada awu, ada AE. Iya. Campur lah. Bosan kali nanti numpuk kita di ade. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak gitu. Bentar. Kayak aku dulu tuh ya, Mak ya. Jadi aku baru nikah nih, masuk nih ke asrama.
ibu-ibu ketok rumah, sama berantem sama lakinya kita. Ya Bingung, harus kan? jadi penengah kan. Akhirnya panggil anggota lah. Mereka yang menengahi ya, pura gila. Dasar gelo. Aku tetap sih ikut. Iya, karena karena cuma bentar doang di asrama suami aku mau pindah kan. Oh iya. Aku lama. Aku dibatalin 8 tahun. Saya rahasia saya. Gini. Coba suka duka tadi kurang lebih Anda menceritakan itu ya. Karena sekarang itu banyak banget mereka tuh dengan bangga menjadi pacarnya apapun itu, mau polisi, anggota pokoknya. apapun, mau TNI AU, ada dengan bangganya memamerkan seragam, ini pacar gue. Banyak banget kan di aplikasi, apalagi namanya TikTok itu kan. Atau nggak kalau putus mereka ngejek seenaknya. Jangan dong. Mau apapun itu tetap bakal ribet ketika jadi istri prajurit itu bakal ribet banget gitu. Makanya. Ketika lu masuk lu bangga tapi lu kalau tidak bisa menengahi apalagi masuk asrama ya, nggak bisa seenak jidat harus ya. jaga etika. Etika apalagi coba ceritain. Harus jaga etika, tata krama karena beda ya, ada senior, junior, ada atasan, bawahan ya. Pokoknya kita benar-benar harus inilah teposeliro kalau orang Jawa bilang. Coba ceritain perjalanan Anda dari pertama Anda ketemu si Mas Todi itu gimana? Oh, aku dikenalin. Lupa kan kita belum ceritain ini nih. Iya, aku dikenalin sama teman kantor. Teman kantor aku temennya dia. Dikenalin, terus kebetulan rumahnya dia itu di deket kampus S2 aku. Oh, sesama orang Palembang. Iya, kita sama orang Palembang ya udah. Terus Tapi sempat putus kok. Banyak ceweknya dia. kurang aja. Oh, tapi Todi dulu ya namanya dulu pemilih ya, cowok Iya, ya, sok milih, ganteng ya iya. kalau seragam, ya gitu. Iya, aku putusin Tuh, dia ada kok. orangnya. Oh, dia selingkuh. Iya. Oh. Bukan aku selingkuhannya. Oh, kau selingkuh. Aku nggak tahu kalau dia punya cewek. Tapi dia putusin ceweknya, dia milih aku bodoh. Aku nggak mau dong putus. Iyalah, harga diri Terus udah aku- S2 loh, udah iya, S2 loh. Putus dong, aku nggak tahu. Oh, jadi ada yang ini. Ternyata aku nomor 2. Ya aku putus dong, silakan kamu dengan pacar. Cantik mantannya dulu. Cantikan kamu. Putri-putrian. Kenapa nggak jadi? Oh, putri-putrian Indonesia gitu-gitu. Enggak, ketinggian daerah lah. Tapi ya childish katanya dia. Oh, childish ya. Biasanya kalau yang hidupnya udah enak-enak susah dibawa Susah. ya. Makanya nggak tahu terus diputusin. Dia milih aku, tapi aku nggak mau. Coba aku kalau- jadi nama polisi deh. Anda punya mantan polisi. Oh, gitu. Ya udah, ya nggak jodoh sama yang itu, putus. Terus dia setahun kemudian dia bilang dia mau cuti ke Palembang, ya udah ketemu terus ngajak balikan. Aku bilang nggak mau kalau balik-balikan, kalau memang mau ya kamu lamar aku. Bener dilamar dong gue. Udah. Astaga Tuhan, Cila. Apa pula di belakang dia mau ikutan kesorot? Nggak apa-apa, udah biar. Ya udah gitu aja. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Akhirnya berjalan berapa lama pacaran? Coba ceritain. Kalau pacarannya berapa lama? Tahun paling ya. Setahun ya? Heeh. Gue mah lama sama Mas Bayu. Enggak, aku bentar aja. Sebentar aja ya. Iya kan milih-milih lama juga. Nah, terus gini, pada saat kan Anda orang biasa, bukan orang biasa. Orang maksudnya- sipil. Orang Biasa. sipil ya. Ketika Anda mau nikah sama tentara, Anda kaget nggak peraturannya banyak? Kaget karena selama pacaran sama dia aku nggak pernah dikasih tahu tentang apa itu persib. Alasan dia setelah aku tanya kenapa, kok kamu dulu waktu kita pacaran nggak pernah ngasih tahu. Nanti kalau misalkan aku kasih tahu kamu malah inilah apa, sudah mending kamu tahu setelahnya gitu, catat sendiri gitu. Anda disuruh ngapain aja waktu ini? Gua tes lo ya. Awas lo, disuruh ngapain aja waktu persib? Nyiapin apa aja? Nyiapin persyaratan baju. udah jelas. Persyaratannya tuh banyak banget loh buat jadi persib. Terus dites kan tes perawan juga, tes terus? perawan, tes kesehatan, di litsus gitu-gitu aja. Terus Terus? kalau jalan harus gandengan. Oh, kalau aku jalan waktu itu ngangkat Mas Bayu di atas aja. Jadi gini, aku gendong Mas Bayu. Kayaknya gua doang yang aneh deh kelakuannya. Terus udah gitu Anda dites-tes nggak? Iya, ditanya-tanya siapa Uta Persit, lagu Persit harus hafal, himne Mars. Ya nyanyi dulu. Ya udah itu Gitu aja. ya, terus harus menghadap ibu ketua Oh di iya, asrama. Betul, ngadep senior. Seragam ditanya-tanya apa? Seragamnya harus bener, sepatunya harus bener, semua harus bener. Nggak bisa sepatu Nggak, yang aneh-aneh jam tangan ya? aja harus bener. Harus hitam ya. Nih hitam kayak gini. Oke gitu ya. Terus udah kayak gitu, makeup harus rapi, nggak boleh berlebihan ya. Iya. Apalagi cerita-cerita lucu biasanya di asrama dulu. Oh iya, biasanya itu kan aku juga nggak disiplin ya orangnya ya. Maksudnya Indisipliner. ya terus harus nggak boleh telat datang kegiatan ya. Aku membiasakan diri sejam sebelumnya udah prepare gitu-gitu lah. Dan nggak bisa main tenis. Aku nggak bisa main tenis, mamaku dulu atlet loh main tenis. Dulu kalau ininya si raketnya malah
Awal nggak bisa main tenis awal, tapi atlet renang bisa. Renang di kasur. Apalagi tuh cerita-cerita lucu tuh biasa di asrama tuh. Oh dulu waktu mau melahirkan hamil Cila anak pertama. Anak pertama. Naik bus batalion udah 9 bulan tuh. Gede banget kan. Macet di jalanan. Terus senior aku turun dong. Buka jalan, ada ibu melahirkan. Ya udah. Seru deh kalau ingat. Suka duka istri prajurit ya. Iya. Kalau yang lucu-lucunya apa tuh? Tadi yang sedih-sedih ada lagi nggak yang sedihnya? Enggak ada sih. Banyak sedih. Banyak sedihnya. Cuma nggak enak buat diobrolin ya. Sedih itu kalau ditinggal tugas itu aja. Tugas aja ditinggal tadi udah tugas, pas anak sakit, sama pas lagi Ramadan. Itu cuma berdua sama bertiga sama anak udah sedih banget itu. Soalnya beberapa istri prajurit juga kurang lebih seperti itu hal sama, walaupun dengan cara sedih dan susah beratnya masing-masing. Tapi enak aja sih kalau di asrama tuh. Ada temennya ya. Ada temen senasib, jadi enak aja sih. Iya kalau yang baik. Amin, semoga baik ya. Iya. enak. Terus, oh iya aku punya cerita. Waktu di asrama aku pernah kesurupan loh. Nah itu. Jadi ceritanya ada ibu-ibu yang kesurupan. Ya aku nih antara percaya nggak percaya bantuin lah mijitin dia. Aduh astagfirullah. Terus tiba-tiba nyamber ke aku. Anda jadi sampai dibawa usus segala macam. Tapi aku tuh tahu orang ngomong apa, cuma nggak bisa gerakin badan, udah gitu aja. Tapi nggak apa-apa, udah tuh udah. 1 hari doang nempelnya. Kalau katanya sih masih ikutin, cuman ya aku dibawa enjoy aja karena nggak percaya, tapi ya terjadi. For your information ya anak nongkrong, aku tuh tetangganya Mbak Palen ini 2 rumah dari sini, dan ini rumahnya nanti kita akan lihat ya, ngeri banget. Rumahnya uka-uka. Gua mimpi, nanti aku ceritain deh kayaknya di YouTube. Aku mimpi mak lampir nih. Biar tahu. Nah, coba nih Mbak, pertanyaan terakhir ya. Biasa ya keganggu anak-anak biar kerasa. Rame. Kerasa alaminya. Emang kalau keluarga prajurit gini, ribet. Iya, ribet. Bapaknya ngobrol, gosip, ditinggalin anak-anaknya. Nah, nih, Kak, pesan buat orang-orang di luar sana yang ingin mencapai pendidikan setinggi-tingginya dan peran sebagai istri atau ibu rumah tangga atau khususnya ibu prajurit, gimana coba jelasin? Nah, tidak ada yang namanya pendidikan itu tuh ada akhirnya, nggak ada. Kalau lu mau kuliah atau sekolah, lu hajar aja. Karena semakin lu berilmu, semakin ya ilmu padi lah, semakin berisi, semakin nunduk. Tapi jangan juga sombong. Ya kalau banyak misalkan yang sombong nggak sekarang? Banyak juga. Sih. jangan sombong ya, intinya tetap apa namanya, jaga etika lah. Terus kalau misalkan walaupun kita sudah menikah, lu masih ada kesempatan berbelajar, buat kuliah, buat sekolah, ya nggak apa-apa, jangan jadi halangan. Kalau lu mau kerja asal bisa bagi waktu nggak ada masalah. Asal bisa bagi waktu nggak masalah. Nggak masalah ya. Terus jangan jadikan pendidikan itu tuh faktor apa ya, milih-milih temen, terus jaga image, jangan. Jadi digunakanlah ilmu yang lu punya itu untuk malah menambah temen, untuk malah bisa berbagi sama lingkungan sekitar, karena di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Itu karena sudah. Kalau perkastaan pekerjaan gitu, aku tuh paling males. Nggak, aku paling nggak suka. Aku paling suka mematahkan dan udah kita baur, lu mau latar belakang apa, udahlah. Kalau sudah lagi ngobrol kita biasa kecilkan aja. apa lagi istri prajurit ya, kita nggak bisa hey. Pokoknya kalau mau sekolah lah, kalau yang mau kerja lah, tapi jangan lupa kodratnya sebagai perempuan. Nah itu sih kalau nggak inget dalam agama, gue juga jangan. Harus ingat kodratnya jadi perempuan itu. Oke, Mbak Palen, terima kasih nih. Udah. Kurang lebih curhatannya, pelacur pelan-pelan curhat, melacur melayani curhat. Yang ngacak-acakan pada dengan anak-anak, jangan lupa share, comment and like. Capruk Mawin Cihuy asik bareng ya. Iya. Capruk Mawin Cihuy asik.